saya ini sejuk-sejuk tapi di atas kesempatan yang ada kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang akan memberkati kita lewat daripada sabda yang akan kita baca bersama sebentar lagi. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa sebelum kita meneruskan khotbah. Tuhan, pada saat hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk setiap pribadi kami yang hadir untuk dapat bersama mendengar sabda firman Tuhan. Tuhan, biarlah sabda firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini akan membimbing setiap anak-anak Tuhan yang mendengar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hati kami menerima dengan baik firman ini dan menanamnya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah firman-Mu ini akan bertumbuh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kami serahkan masa dan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami, dan kami mendapat damai sejahtera sukacita daripada Allah lewat daripada firman yang kami dengar bersama. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi sekali lagi untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diberi kesempatan untuk kita belajar bersama firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada pagi hari ini. Dengan kesempatan ini, mari kita belajar bersama-sama dari satu tema yang saya ambil dari teks Kisah Para Rasul. Mari kita membuka bersama di dalam Surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-23. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-23. Jemaat Tuhan yang kekasih, Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita, karena kita telah dipanggil untuk menjadi pelayan Kristus, dan kita dipilih secara khusus untuk pelayanan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama daripada teks firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya untuk kita. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ayat 19, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ayat yang ke-20, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bahagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ayat yang ke-22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Ayat ke-23. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Oke. Melalui firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, tema yang saya ambil dari teks Kisah Para Rasul ini ialah
Ciri-ciri hamba Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, latar belakang teks firman Tuhan dari pasal 8 ini bermula ketika berlakunya penganiayaan bagi jemaat Kristen di Yerusalem setelah kematian Stefanus. Akibat daripada penganiayaan yang berat terhadap orang percaya, maka tersebarlah keluar orang-orang percaya dari Yerusalem ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan dalam perikop yang kita renungkan pada hari ini menceritakan tentang pelayanan Filipus di Samaria dan dibantu setelah itu oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Melalui pelayanan Filipus, Petrus dan Yohanes di Samaria, maka genaplah firman Allah di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ciri-ciri hamba Tuhan yang pertama kita akan belajar ialah setiap hamba Tuhan memiliki karunia yang berbeda-beda. Itu kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes adalah rasul yang diutus oleh rasul-rasul yang pada ketika itu yang berada di Yerusalem, karena mereka mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Setibanya Rasul Petrus dan Yohanes di Samaria, mereka berdoa untuk orang Samaria dengan tujuan mereka beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menumpang tangan, dan mereka pun menerima Roh Kudus. Apabila kita melihat kepada karunia yang Allah berikan kepada Petrus dan Yohanes, berbeza daripada karunia yang Allah berikan kepada Filipus. Filipus merupakan seorang hamba Tuhan yang berperanan di dalam menjadi seorang penginjil di Samaria. Namun, dia tidak dapat melakukan apa yang lebih dari seorang penginjil. Para rasul pada zaman ini mempunyai kuasa yang istimewa untuk menjaga kehormatan jabatan mereka. Petrus dan Yohanes kita dapat lihat berperanan di dalam berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya melalui penumpangan tangan Roh Kudus turun ke atas orang Samaria itu. Mengapa perlu melalui penumpangan tangan Petrus Roh Kudus turun ke atas orang Samaria itu? Ini karena Allah ingin mempersatukan orang-orang Samaria yang percaya dengan gereja Yahudi yang mula-mula di Yerusalem. Yesus telah memberi Petrus kunci kerajaan sorga. Itu boleh kita lihat di dalam Matius 16 ayat 13 hingga 20, yang berarti bahwa Petrus mempunyai hak istimewa untuk membuka pintu iman bagi orang lain. Ia telah membuka pintu itu bagi orang-orang Samaria itu. Suatu hari nanti ia akan membukakan pintu itu bagi bangsa-bangsa lain. Penerapannya untuk kita pada hari ini, setiap pribadi kita mempunyai keistimewaan yang tersendiri di dalam pelayanan Tuhan, yaitu karunia yang berbeda-beda. Jangan kita merasa kita lebih hebat daripada yang lain, karena sebagai satu tubuh Kristus, keistimewaan atau karunia itu diberikan oleh Allah dengan tujuan untuk kita saling
melengkapi antara satu dengan yang lain dan menjaga kehormatan jabatan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Janganlah kita kecil hati atau memiliki hati yang iri atas keistimewaan orang lain, tetapi hendaklah kita memikirkan standar kita di hadapan Allah adalah sama, yaitu seorang hamba Tuhan. Kita harus saling mengasihi, menolong dan menghormati setiap karunia yang diberikan, karena ia mempunyai satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri seorang hamba Tuhan yang kedua. Yang akan kita lihat bersama ialah seorang hamba Tuhan harus memiliki pendirian yang utuh di dalam mengikut Yesus. Di dalam ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh rasul-rasul itu menumpangkan tangan, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikan juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Ketika Simon melihat di mana melalui penumpangan tangan Rasul Petrus dan Yohanes, orang Samaria itu memperoleh Roh Kudus, maka Simon menawarkan uang kepada mereka supaya ia juga memperoleh kuasa yang sama. Namun Petrus yang merupakan rasul yang diutus berkata dengan tegasnya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau ingin membeli karunia dengan uang." Kita melihat kepada siapa Simon yang dinyatakan di dalam ayat ini. Nama Simon muncul di dalam ayat yang ke-9 di dalam pasal yang ke-8 ini. Simon telah lama tinggal di kota itu dan mempraktekkan ilmu sihir sehingga membuat orang-orang di Samaria terpesona. Dia melakukannya lama sebelum Filipus datang ke kota itu dan masih melakukannya sewaktu Filipus datang ke situ. Simon menyatakan dirinya besar dan ia mengatakan bahwa dia seorang yang hebat. Semua orang dalam masyarakat Samaria percaya pada ketika itu sebelum Injil masuk bahwa Simon si tukang sihir adalah manifestasi atau penjelmaan dari Allah. Allah yang disebut kuasa besar telah datang dalam rupa Simon. Mereka memperhatikannya dengan sungguh-sungguh karena sudah lama ia membuat orang yang ada di Samaria kagum pada kemampuan sihirnya. Namun setelah mereka percaya dengan kabar baik atau Injil yang Filipus beritakan tentang orang-orang yang diperintahkan oleh Allah di dalam hidup umatnya, yaitu memberitakan Injil Allah bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat yang dijanjikan Allah. Orang-orang menjadi percaya dan mereka dibaptis, dan banyak di antara mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon juga yang merupakan ahli sihir pada ketika itu yang mempunyai pengaruh yang tinggi atau menjadi seorang yang dipandang pada ketika itu, menjadi percaya. Dan dia merasa heran sekali melihat keajaiban besar yang dilakukan oleh rasul-rasul. Namun meskipun Simon sudah bertobat dan dibaptis, dia tidak mengerti bahwa karunia Roh Kudus itu adalah pemberian istimewa dari Allah sendiri, bukan seperti apa yang dipikirkannya tentang kuasa sihirnya yang dulu, yang boleh dibeli dengan uang ringgit. Simon menyimpan niat untuk mendapatkan perhatian daripada orang-orang yang ada di Samaria setelah melihat tentang kuasa yang Allah berikan. Ternyata Simon tidak mengerti tentang pertobatan yang sesungguhnya,
yaitu pelayanan Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri seperti jawatannya sebelumnya, yaitu ahli sihir. Tetapi pelayanan Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Aplikasinya untuk kita pada hari ini, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai bakal hamba Tuhan, kita harus mempunyai pendirian yang utuh untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Memiliki ketegasan di dalam menyatakan kebenaran adalah penting, karena kita diberikan keistimewaan di dalam menyampaikan kebenaran. Petrus bertindak dengan tegas dan menegur pengertian Simon yang salah terhadap karunia Roh Kudus. Kita tidak boleh membiarkan ada ruang-ruang untuk iblis mempergunakan orang lain di setiap kesempatan yang ada untuk menjatuhkan pelayanan Tuhan. Melalui sikap yang tegas, tidak berkompromi dengan uang, membuatkan pelayanan Tuhan itu sesuatu yang harus, ini kita bergaris bawahi, pelayanan Tuhan itu sesuatu yang harus kita hormati dan sanjung tinggi. Pelayanan Tuhan lebih tinggi nilainya daripada harta yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, janganlah kita menjatuhkan nilai pelayanan Tuhan itu dengan uang ringgit ataupun kebendaan. Dan kita akan masuk ke dalam ciri seorang hamba Tuhan yang ketiga dan yang terakhir yang akan kita kupas bersama pada pagi hari ini, yaitu seorang hamba Tuhan itu memiliki hati yang tulus. Jadi kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Tidak ada bahagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah penuh dengan empedu yang pahit dan terjerat di dalam kejahatan. Paulus menegur Simon di atas niatnya yang masih tidak benar di hadapan Allah. Petrus yang diberikan otoritas oleh Allah untuk menjadi rasul dapat melihat Simon tidak sungguh-sungguh di dalam pertobatannya, karena dia melihat niat Simon yang tidak jujur untuk menjadi pengikut Kristus. Petrus menegur Simon untuk bertobat dan meninggalkan maksud niatnya yang jahat itu, dan berdoa supaya Tuhan mengampuni pikirannya itu. Kepahitan muncul di dalam hati Simon karena dia belum bertobat sepenuhnya di atas sikap menyembah berhalanya atau sihirnya sebelumnya, karena sikap iri hatinya Simon masih ada ketika melihat Petrus dan Yohanes memiliki kuasa di dalam menumpangkan tangan. Kenyataan bahwa Simon mempunyai hati yang pahit, terjerat dalam kejahatan, dan ini menunjukkan bahwa ia tidak pernah benar-benar dilahirkan kembali. Aplikasinya untuk kita pada hari ini, kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki hati yang benar di hadapan Allah. Memiliki hati yang tulus untuk kemuliaan nama Tuhan adalah tujuan utama kita sebagai orang percaya di dalam menjadi pelayan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mengoreksi hati kita di hadapan Tuhan, dan kita bertanya, adakah tujuan hati kita untuk melayani itu benar, atau kita mahu mengambil kesempatan dan keuntungan untuk melayani atau melayani Tuhan. Saya pernah bertanya kepada seorang hamba Tuhan yang gagal di dalam pelayanan. Dan saya bertanya, mengapa? Apakah faktor yang menyebabkan dia gagal di dalam pelayanannya sebanyak beberapa kali? Apa yang dia katakan? Bahwa kegagalannya di dalam pelayanan karena
kita ingat baik-baik, karena motif dan tujuan pelayanannya salah, karena dia belajar bersungguh-sungguh ketika itu, karena dia membayangkan dirinya akan disegani, dihormati, dan ia akan menjadi seorang yang mempunyai popularity. Disebabkan motivasi yang salah, maka ketika cobaan datang, ketika dia melayani, dia gagal di dalam pelayanannya. Ini adalah salah satu penyebab seorang hamba Tuhan itu gagal di dalam pelayanan. Oleh sebab itu saya mendorong kita bersama untuk memiliki hati yang benar di dalam pelayanan Tuhan. Oke, kesimpulan daripada firman Tuhan yang kita dengar bersama pada hari ini, sebagai seorang hamba Tuhan, kita adalah semua bakal hamba Tuhan, dan kita adalah pengikut Kristus yang setia. Kita harus sadar bahwa kita diberikan karunia, setiap pribadi kita mempunyai karunia yang berbeda-beda untuk tujuan yang satu, yaitu pelayanan Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita menyimpan rasa iri hati di atas karunia yang Allah berikan. Bahkan jangan kita merasa seolah-olahnya kita ini tiada gunanya, sebab kita melihat banyak orang yang lebih hebat atau karunianya lebih hebat daripada kita. Itu adalah suatu tindakan hati yang salah. Kita harus jangan merasa terlalu rendah diri dan merasa tidak dipakai oleh Tuhan apabila karunia yang ada pada kita sepertinya tidak sepertinya kita menginginkan satu karunia yang seperti ini sebenarnya, tapi disebabkan kita tidak memperolehnya, kita merasa lemah, kita merasa tidak diberkati oleh Tuhan lewat daripada semua itu. Oleh sebab itu, setiap pribadi kita ada kelebihannya masing-masing. Kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, ketika kita mengoreksi diri kita secara pribadi, kita menemukan karunia yang ada dalam kehidupan kita, dan kita menjaga karunia itu, maka tidak akan timbul rasa iri hati. Karena setiap karunia yang diberikan Allah bertujuan untuk memuliakan namanya. Dan tidak ada yang lebih daripada satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kita harus memiliki pendirian yang teguh di dalam mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita, tegas di dalam memberitakan firman Tuhan, dan kita harus memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai orang lain melihat kita sebagai seorang hamba Tuhan mempergunakan pelayanan Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Biarlah kita melayani karena kita mahu nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sampai di sana sejak firman Tuhan yang akan kita kongsikan bersama. Biar firman Tuhan ini memperingatkan kita kembali tentang tujuan panggilan kita di tempat ini. Janganlah kita mempersia-siakan waktu di sini dengan iri hati dengan orang lain, dengan tidak mencari karunia yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita masuk dalam pelayanan, kita tidak mempunyai target. Kita tidak tahu apa sebenarnya tujuan saya masuk ke dalam pelayanan. Untuk tahun 3 dan tahun 4 nanti kita keluar saja, biarlah saya memberitakan firman begitu sajalah. Macam mana pelayanan Tuhan dapat berkembang kalau kita tidak mempersiapkan diri kita betul-betul dengan mengenal tujuan dan karunia yang ada pada kita untuk tujuan yang satu, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri khotbah kita. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah memberitakan firman Allah, dan hamba-Mu percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih hamba-Mu untuk memberitakan tentang firman Allah ini kepada setiap pribadi kami yang hadir. Tuhan, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, bahkan hamba-Mu sendiri,
diberkati lewat daripada pimpinan penyertaan Roh Kudus dalam setiap hati pribadi kami, sehingga firman ini akan mengubah kehidupan kami, cara berpikir kami, bahkan di dalam tujuan kehidupan kami sebagai seorang hamba Tuhan di hari-hari ke depan. Tuhan, biarlah nama-Mu terus dipermuliakan di tengah-tengah kami. Jika ada ikatan kuasa roh kegelapan yang coba mengikat kami, sehingga kami tidak dapat mengenal kebenaran firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-kuasa kegelapan itu dihancurkan. Biarlah firman itu bertumbuh di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur atas firman dan berkat yang Kau berikan untuk kami nikmati pada pagi hari ini. Biarlah setiap anak-anak Tuhan terus memuji, memuliakan nama Tuhan, terus mendapat damai dan sukacita daripada Allah di dalam kami menjadi seorang hamba Tuhan di hari-hari ke depan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.